Kita masuk ke segmen yang kedua. Di sini kita membahas estimasi, bagaimana Anda bisa mengestimasi parameter populasi. Kita mulai dulu bagaimana kita melakukan estimasi untuk satu populasi dulu. Nah, yang pertama adalah Anda perlu mengimpor datasetnya. Di sini kita menggunakan yang pertama adalah ada library begitu ya. Ada package yang harus dipakai. Kalau misalnya nanti Anda harus menginstall, jalankan saja package yang harus diinstall tersebut. Package yang harus diinstall, misalnya harus diinstall, Anda bisa mencari di sini, kemudian Anda pilih install yang ada di sini ya. Dan begitu pula kalau misalnya ada package yang harus diupdate, Anda bisa melakukan proses updating tersebut di situ. Misalnya kita jalankan ya. Ini kita sudah berhasil karena sudah tidak ada error. Berarti kita sudah berhasil dalam proses loading paket dari MASS tersebut. Nah, misalnya saya ingin menjalankan begitu ya. Sebetulnya apa sih isinya dari dataset survei ini? Saya bisa menggunakan fungsi help. Kemudian di sini ada survei. Nah, kemudian di sini kalau misalnya saya mau ya. Nah, di sini kalau Anda lihat, oh ternyata ditampilkan di sini ya, saya agak lupa. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah deskripsinya, dimana di sini adalah ada keterangannya secara detail begitu ya. Data frame-nya berisi 237 statistik dari mahasiswa di Universitas Adelaide, Australia. Di sini ada beberapa variabel yang bisa Anda hitung di sini dan keterangannya masing-masing ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah seks yang mengindikasikan dia adalah jenis kelaminnya. Berikutnya adalah WR hen. Ini jadi semacam data antropometri ya. Jadi berapa rentang tangan rentang tangannya tersebut. Di sini adalah rentang dari tangan yang tidak dipakai untuk menulis. Kalau yang WR hen adalah tangan yang dipakai untuk menulis, tergantung apakah kiri atau kanan. W hen di sini adalah writing hand begitu ya. Kemudian di sini apakah kita lihat jadi Anda bisa melihat begitu ya, kira-kira seperti apa. Nanti volt ini adalah right, left dan seterusnya. Kemudian ini adalah pulse-nya atau berapa denyut jantung dari data tersebut. Anda bisa panggil misalnya survei dot pulse ya, bisa nggak ya? Di sini tidak bisa ternyata. Oke, nanti kita coba cari lagi. Oke, kalau Anda mau mencari detak jantungnya, misalnya bisa menggunakan berarti pulse, namanya kita gampangkan aja misalnya detak gitu ya. Detak berarti sama dengan survei, kemudian tanda dolar, di sini adalah pulse. Oke, kenapa? Oh, survei kecil ya. Detak sama dengan survei tanda dolar pulse. Nah, ini dia. Oke. Nah, Anda bisa melihat ini detaknya. Jadi nilainya adalah 92, 101, 87 dan seterusnya ya. Ini dari tadi Anda lihat kan ada 237 data ya. Di situ kemudian Anda lihat detaknya tersebut, makanya data 1 sampai barisnya ada berapa, kemudian di sini adalah dari 235 tersebut dan seterusnya ya. Ini bisa Anda clear. Begitu pula ini, apakah ini exercise mau ke height, ke MI, H dan lain sebagainya. Anda bisa tuliskan, bisa bisa lihat sendiri begitu ya. Ini saya lupa menyampaikan ya bahwa RStudio itu case sensitive, makanya tadi begitu kita menuliskan surveinya dengan huruf besar, dia menjadi tidak tahu itu dibaca yang salah ya. Nah, ini head survei yang tersebut ada beberapa hal begitu ya. Ini adalah dari data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ini adalah responden 1, dia adalah perempuan begitu ya. Kemudian dia WR hen-nya, span-nya. Nah, ini adalah detak jantungnya dan seterusnya. Ya, ini tingginya 173. Yang berikutnya adalah di sini kita sudah bisa menampilkan data-data awalnya tersebut. Kita mulai dari yang pertama begitu ya. Kita akan melakukan estimasi titik rataan untuk populasi tersebut, tapi Anda harus membetulkan dulu karena datanya tersebut ternyata nanti ada sedikit
data pre-processing yang harus kita lakukan, ya. Yang pertama adalah kita membuat di sini, kita kan ingin mengestimasi tinggi badan, maka Anda mencari begitu ya, atau mengassign begitu sebuah variabel. Namanya tidak harus seperti ini, mau Anda tulis sebagai tinggi juga boleh, tapi ini supaya konsisten saja. Maka kalau ini kita jalankan begitu ya, survei sama dengan dari dataset survei tersebut, kita ambil variabel height-nya. Kalau Anda tuliskan dengan tertib, seharusnya dia secara otomatis bisa tertulis gitu ya. Maksud saya begini, kalau Anda menuliskan A sama dengan survei ya, nah ini sudah muncul kan. Kemudian ini adalah dengan dolar begitu ya. Di sini dolar dipakai untuk mencari nama variabelnya, maka ini adalah height. Anda cari ada apa saja, ada sex, wr hand dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa pilih ada height. Oke? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sama sudah saya tuliskan. Di sini kita tinggal kita jalankan. Nah, ini height survei. Kalau Anda ingin mencari, ya bisa tadi dengan height survei Anda tulis, atau kalau hanya beberapa saja tentu bisa head. Nah, sekarang seharusnya height survei sudah muncul ya. Nilainya adalah seperti ini. Nah, Anda lihat seperti ini, atau kalau misalnya kita run, nah, ada yang nilainya NA atau nilainya tersebut kosong ya. Nah, itu harus kita lihat ya, berapa kemudian yang nilainya tersebut kosong begitu ya. Ternyata kalau kita lihat jumlahnya, untuk melihat jumlah yang kosong, maka Anda bisa menjumlahkan sum. Ini mirip sekali dengan yang ada di Excel, yang is NA, nama variabelnya adalah height survei itu tadi. Anda lihat yang kosong ternyata ada cukup banyak, 28 ya. Nah, maka di sini bagaimana cara kita kita membuat estimasi rataannya tersebut adalah kita ya, kalau estimasi, ingat ya, estimator yang tidak bias untuk rataan itu, kalau populasi yang berdistribusi normal itu kan adalah dari rataannya ya. Anda tinggal menghitung, sebetulnya tinggal menghitung minnya dari variabel height survei. Tetapi yang NA ya, yang NA tersebut kita remove ya, remove-nya sama dengan true. Nah, Anda lihat di situ sudah 172 ya. Sudah 172. Jadi di situ adalah kita sudah tidak melibatkan beberapa variabel tadi yang memang dia itu adalah kosong ya. Jadi itu adalah caranya. Nah, kemudian kalau kita lihat begitu ya, yang berikutnya adalah di sini setelah melakukan estimasi titik dengan rataan, bagaimana kemudian Anda melakukan estimasi interval ya. Nah, ini kita masuk ke bagian yang kedua ya. Jadi misalnya di sini diketahui bahwa standar deviasi populasi tinggi badan mahasiswa tersebut adalah 9,48 cm ya. Di sini adalah Anda diminta untuk menentukan estimasi interval rataan dengan tingkat signifikansi 5% ya. Nah, maka di sini kalau kita lihat ya, ini dengan variansi diketahui ya. Kalau variansi diketahui kita bisa pakai Z tadi. Nah, tapi kan tadi sebetulnya kan itu kan belum kita hilangkan begitu ya. Nah, bagaimana kemudian kalau mau kita hilangkan? Nah, ini coba Anda lihat. Ini kalau yang awal sekali yang belum hilang tadi, dari length height survei-nya tadi, kalau kita run, length itu adalah untuk melihat dari panjang dari data tersebut begitu ya. Atau kira-kira dari jumlah sampelnya itu ada berapa. Di sini kalau Anda lihat length-nya sama dengan 237, itu sama dengan data awal ya, sebesar 237 dari statistiknya tersebut. Nah, sekarang kita membuat satu variabel yang baru begitu ya. Satu variabel yang baru di sini adalah, ini adalah nama variabelnya adalah height response. Kita akan mengomit begitu ya. Akan mengomit di sini adalah atau menghilangkan dari survei height-nya tersebut ya. Kita hilangkan. Kalau Anda hilangkan sekarang, nah sudah berhasil begitu ya, dihilangkan. Nah, sekarang kita ingin melihat N adalah jumlah sampel. Jumlah sampel dari height response di sini. Nah, coba Anda lihat. Setelah dihilangkan, jumlahnya kalau Anda klik N, buka
bukan 237 lagi, tetapi sudah berkurang menjadi 209 ya. Artinya sudah ada data-data yang hilang ya. Ya tentu saja yang hilang tadi sama dengan 28 ya. Tadi kalau Anda mau mencari begitu ya, di sini tadi ya, itu kan 28 yang hilang. Nah, sudah kita hilangkan di sini ya. Nah, selanjutnya begitu ya. Nah, di situ 28. Nah, di sini kita standar deviasinya tersebut kita tuliskan dengan sigma sama dengan 9,48. Kemudian di sini kalau kita tuliskan standar error dari rataannya, kalau Anda masih ingat dengan distribusi untuk estimasi ya, di sini adalah standar errornya tersebut. Di sini bisa kita tuliskan, kalau Anda masih ingat ya, mu-nya kan sama dengan x bar plus minus z, kalau kita lihat sigma per akar n. Nah, inilah yang disebut sebagai SEM. Itu apa? Ini standard error of mean, itu adalah ini ya. Jadi di sini kita tuliskan standard error of mean-nya sama dengan sigma dibagi akar dari n. Oke. Kalau Anda lihat di sini standard error of mean sama dengan sigma akar error of mean. Sudah kita jalankan lagi ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah di sini. Inilah yang disebut sebagai margin of error-nya. Ini adalah Z alpha per 2 ya. Kemudian dikalikan dengan standard error of mean-nya tadi, yang mana dia tidak lain adalah sigma dibagi akar n. Sigma dari populasi tentu saja ya, karena tadi di sini variansi dari populasi diketahui. Nah, maka ini E atau margin error. Nah, tadi kalau kita ingin mencari begitu ya, nilai Z-nya tadi kalau Anda masih ingat kan dengan P norm kalau nilai probabilitasnya. Nah, kalau nilai dari Z yang ini maksud saya P norm yang ini ya, nilai dari distribusi normalnya. Sementara kalau nilai dari apa itu namanya Z-nya sendiri kita bisa pakai dengan Q norm. Ya, Q normnya di sini adalah 0,975 ya, karena tadi kan kita dengan alfa 5%, tapi ini total maka adalah alfa dibagi 2. Oke. Nah, kemudian kita bisa kita tentukan begitu ya. Ini bagaimana kemudian menghitung X bar. Menghitung X bar adalah dari min. Ini adalah nama variabelnya tadi adalah Higgs response. Nah, tentu saja di sini adalah cara kita untuk menghitung estimasinya. Anda bisa menggunakan X bar ditambah di sini adalah C, ini adalah berarti adalah dikurangi dan ditambah ya. Di sini ada ini itu data frame tadi kalau Anda masih ingat ini kan vektor ya. Maka artinya adalah X bar ditambah vektor C dikali E, karena E itu adalah skalar yang di sini. Kemudian adalah X bar ditambah vektor C dikalikan plus E ya. Yang pertama dikalikan C dikalikan min E. Oke. Sehingga kalau kita tuliskan di sini, kita tadi sampai SEM ya. Kita bisa menghitung estimasi intervalnya. Nah, ketemu 171,0956. Nah, di situ kita sudah bisa untuk menghitung estimasi interval untuk rataan di mana variansi populasi itu diketahui. Nah, itu adalah kalau Anda mau memakai cara manual, dan itu saya rasa juga cara yang bagus untuk mengingat-ingat lagi materi dari estimasi ini. Nah, yang berikutnya adalah Anda bisa juga menginstall package begitu ya. Di sini kalau Anda lihat, Anda bisa menggunakan teaching demos. Kemungkinan begitu kalau Anda baru memakai RStudio, ini belum terinstall sehingga Anda harus menjalankan penginstalasinya menggunakan menu yang ada di kanan itu. Coba ada. Ya, ini sudah terinstall kalau punya saya. Nah, selanjutnya kalau sudah terinstall, Anda tinggal mudah sekali menggunakan z-test begitu ya. Ini adalah nama variabel yang mau kita tes, Higgs response. Higgs response itu yang sudah kita hilangkan yang NA tadi ya. Coba kalau misalnya Anda ragu begitu, Anda lihat Higgs response berapa nilainya. Anda enter, sudah 209 tadi ya, lagi-lagi bukan lagi 207 karena sudah kita hilangkan 28. Higgs response di sini SD-nya sama dengan sigma karena dia hanya memerlukan parameter dari sigmanya tersebut. Ini secara default begitu ya. Dia akan memilih alfanya sama dengan 0,05. Oke. Di sini kalau Anda lihat di sini Anda tulis ya. Ini sudah 95% confidence intervalnya. Maka nilainya akan sama dengan yang kita hitung secara manual tadi.
ya, 171 0,956 173 6661. Oke. Itu adalah estimasi interval rataan. Berikutnya adalah bagaimana kalau variansi populasi tidak diketahui. Nah, ini adalah satu kasus begitu ya, yang mungkin akan sering kita temui bersama. Dan Anda sudah belajar di teorinya bahwa kalau untuk kasus yang ini, tentu saja caranya adalah kita tidak bisa menggunakan distribusi normal. Anda harus menggunakan distribusi student T, ya. Di sini kalau Anda lihat di sini, ini ada intervalnya begitu ya, 5%. Anda kemudian membuat nama variabel baru begitu, tadi sudah kita lakukan begitu ya. Sudah kita lakukan dengan Higgs response. Anda bisa sudah n-nya pun masih berlaku kalau Anda tidak percaya. N-nya ternyata masih ada 209 karena kita memerlukan variabel n-nya tersebut. Di sini standar variansinya. Nah, kalau tadi begitu apa bedanya? Tadi ini sigmanya diketahui dan dia adalah sigma dari populasi, ya. Tetapi kalau Anda lihat di sini, sekarang sigmanya adalah sigma dari sampel. Maka Anda mencarinya di sini, Anda mengassign-nya dengan namanya S menggunakan fungsi SD. SD itu adalah fungsi untuk menghitung standar deviasi. Kita panggil nama variabelnya di sini kalau Anda lihat. Sekarang kita ketahui S-nya salah ya. Sorry. Saya tulis yang di bawah. Di sini kita lihat sebentar kok jadi hilang dia. Oke, di sini ya. Di sini S-nya kalau kita lihat di sini adalah 9,84 ya. Beda kan nilainya, kalau tadi kan 9,48, ini 9, ini adalah standar deviasi dari sampel. Oke. Yang berikutnya di sini Anda membuat standar error estimate tadi seperti sama. Ini standar error estimate-nya adalah sigma dibagi ini, tapi kalau yang ini sekarang sudah menjadi S dibagi dengan akar N karena sigma dari populasi tidak kita ketahui ya. Ini kalau kita lihat, kita tuliskan dengan SE. Ini bisa kita run lagi dan seterusnya. Oke. Yang berikutnya adalah ini sama persis kemudian. Ini kemudian Anda menghitung margin of error-nya. Berarti kalau sekarang ini X bar plus minus T alpha per 2 S per akar N ya. Inilah yang disebut sebagai margin of error-nya atau error-nya itu tadi. Nah, maka ini tadi adalah kita sudah hitung SE. Anda hitung nilai errornya. Ini adalah berarti kalau PT tadi kita menggunakan PT tadi kita pakai untuk menghitung probabilitas distribusi T, tadi QT untuk menghitung distribusi T student itu nilainya berapa ya. Berikutnya Anda sama seperti tadi mencari ya. Anda mencari di situ adalah berapa rata-rata dari Higgs response tersebut begitu ya. Di sini kemudian ya meskipun sebetulnya sudah sama saja ya, kalau nilai S bar-nya di sini sudah kita hitung, nggak Anda definisikan ulang pun tidak ada masalah begitu. Di sini kemudian sama, di sini vektor kolomnya tersebut kita panggil nilai error yang minus dan nilai error yang positif. Sehingga kalau kita jalankan di sini Anda lihat akan ketemu 171 sekian, ini 173 sekian. Nah, itu adalah kita sudah bisa menghitungnya untuk apa tuh namanya nilainya itu tadi ya, apa tuh estimasinya. Oke. Di sini kemudian Anda bisa juga menggunakan package dari statsnya. Kalau statsnya ini kalau saya tidak salah ingat ya, itu sudah terinstall di RStudio Anda seharusnya. Tapi kalau belum ya silahkan Anda instalasi sendiri. Nah, di sini ada beberapa ada satu itu, ini mudah sekali begitu ya kalau untuk menggunakan package-nya tersebut. Di sini Anda lihat cara melakukannya adalah Anda tinggal menggunakan t-test, Anda panggil nama variabelnya. Nah, nama variabelnya kan tidak lain adalah Higgs.response. Sehingga kalau ini kita jalankan menggunakan package begitu, Anda lihat nilainya akan sama persis ya. 171 0,3 kemudian 173 7237, dan di situ Anda lihat bahwa kalau kita menggunakan rataannya saja begitu ya, maka sama dengan 172. Oke. Yang berikutnya itu dari kita sudah mendapatkan
bagaimana melakukan estimasinya. Nah, yang terakhir begitu untuk bagian estimasi ini, kita akan lihat bagaimana Anda menghitung begitu ya ukuran sampel untuk estimasi rataan ini. Nah, misalnya diketahui begitu ya, standar deviasi populasi tinggi badan mahasiswa itu adalah 9,48 cm ya, lagi-lagi begitu. Artinya diketahui ya. Diketahui, maka Anda menentukan jumlah sampel yang diperlukan untuk mencapai margin error 1,2 cm dengan tingkat kepercayaan itu. Nah, ini sebetulnya sangat terkait dengan teorinya begitu ya. Kalau Anda paham teorinya, Anda akan lihat bahwa yang disebut sebagai error itu kan adalah sigma per akar n. Nah, maka tidak lain begitu, n berarti adalah sigma dibagi error, betul ya, kuadrat, seperti itu. Oke, saya rasa itu tidak sulit selama Anda bisa memahami itunya. Maka kalau kita lihat di sini, maka jumlah sampel begitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini, oh ya, harus dikalikan z-nya dulu ya. Ini seperti ini margin of error-nya tadi. Maka kalau kita tuliskan lagi error sama dengan z alfa per 2 sigma per akar n, maka akar n begitu ya sama dengan, kita lihat z alfa per 2 sigma dibagi error, sehingga kalau n semuanya harus Anda kuadratkan ya. Maka dari situlah asal muasal dari kodenya tersebut gitu ya. Di sini kalau Anda lihat ini nilai dari z star-nya ya, karena kita alfanya adalah 0,05, maka nilainya adalah, kita lihat z star adalah 1,96, sigmanya 1,948, errornya 1,2 cm ya. Ini bukan persen ya, tapi sesuai dengan dimensi dari variabelnya tersebut. Kemudian di sini adalah z star, kemudian kita kalikan dengan sigma kuadrat dan seterusnya. Sehingga kalau Anda ingin tahu berapa ukurannya, kita blok yang di sini ya, maka minimal diperlukan 239,74 data. Atau begitu ya, kalau karena data koma itu tidak ada begitu, berarti di sini sama dengan 240 data. Oke, itu kalau kita berbicara estimasi.